Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Tahrim. Surah nomor 66 ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum nara. Wa quduhan nasu wal hijara. Alaiha malaikatun giladun shidadun la ya'sunallaha ma'amarahum. Wa yaf'aluna ma yu'marun. Hai orang-orang beriman, selamatkan dirimu dan keluargamu dari api neraka. Yang bahan bakarnya dari manusia dan batu. Dijaga oleh malaikat-malaikat yang keras dan kasar. Mereka tidak pernah bermaksiat kepada Allah dan selalu mengerjakan apa yang Allah titahkan. Bagaimana caranya selamatkan diri dan keluarga dari api neraka? Tentu dengan mempelajari ilmu agama. Kemudian mempraktekkan ibadah sama-sama. Wajib ataupun sunnah. Sama-sama saling menasihat untuk meninggalkan yang haram. Memang itu perintah dalam agama. Di Ramadan atau di luar Ramadan? Ramadan momentum yang lebih tepat lagi. Karena kita semua merasa itu kewajiban. Suami pada istri mengingatkan, istri pada suami mengingatkan, ya saling mengingatkan, saling mendukung, orang tua sama anak, anak sama orang tua. Bahkan Nabi SAW mempraktikkan, dikatakan dalam sebuah riwayat kalau tertinggal 10 terakhir Ramadan, maka Nabi SAW lebih menguatkan lagi ikatan sarungnya dan membangunkan keluarganya. Walaupun belum 10 Ramadan dari awal Ramadan atau di luar Ramadan, ada hadis juga yang lain. Kata Nabi SAW, semoga Allah merahmati seorang suami yang kalau dia bangun di malam hari mau tahajud, dia bangunkan istrinya bersamanya. Ini keromantisan yang sebenarnya. Bagaimana kita ajak pasangan kita ibadah bersama. Sebagaimana orang fasik mengajak pasangannya untuk maksiat. Untuk sama-sama nyanyi-nyanyian, untuk sama-sama bermaksiat kepada Allah, manipulasi dan segala macam. Ya ini kita justru mengajak pasangan kita untuk beribadah kepada Allah SWT. Semoga Allah merahmati seorang suami, kata Nabi SAW. Yang bangun mau sholat malam, dia bangunkan istrinya. Dia ajak sholat malam. Kemudian kalau istrinya nolak, dia percikkan sedikit air di wajahnya. Dan semoga Allah merahmati seorang istri, sebaliknya. Yang bangun sholat malam, kemudian dia bangunkan suaminya agar sholat bersamanya. Kalau suaminya nolak, maka dia percikkan sedikit air di wajahnya. Kalau dua-duanya bangun sholat bersama-sama, berarti dianjurkan sholat berjamaah, gitu kan? Maka keduanya akan dicatat sebagai orang yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini anjurannya. Sedekah juga begitu. Talha bin Ubaidillah radhiyallahu anhu itu pernah gelisah teman-teman sekalian karena mendapatkan keuntungan berpeti-peti dinar emas. Gak bisa tidur. Istrinya yang bernama Su'da radhiyallahu anha, wanita mulia, sahabat yang mulia. Karena keimanan yang luar biasa, dia tanya suaminya, kenapa anda gelisah? Gak seperti biasa anda tidur seperti ini. Saya gak bisa tidur. Kata Talha, saya kedatangan keuntungan yang belum pernah saya dapat sebanyak ini. Saya gelisah kalau saya meninggal, lalu kemudian Allah tanya saya harta ini. Jadi istrinya di sini bayangkan imannya, para muslim ambil pelajaran dari riwayat ini. Bukan dia bilang kalau gitu belikan aja dulu saya perhiasan, biar saya pakai belanja. Enggak, dia mengatakan kenapa anda harus pusing? Kita sama-sama kemas harta ini malam ini, kita bagikan kepada orang-orang. Maka suami istri ini saling gotong royong, bekerja sama untuk menghabiskan uang itu disedekahkan di jalan Allah. Semalam suntuk mereka tidak begadang. Waktu ditanya kepada pelayannya Talha, berapakah nilai uang yang dibagi? Itu sekitar 600 dinar emas. 100 dinar emas ini kurang lebih ya, kalau tidak salah sekitar miliaran, 20 miliar atau berapa gitu. Ini 600 dinar ini luar biasa gitu. Berapa banyak uang yang telah dibagi pada malam itu. Dan memang suami istri harus saling dukung-mendukung. Orang tua sama anak, ajak anak kita. Saya ingin berbagi poin penting, ya terutama bagi ibu-ibu. Tentu bapak-bapak juga masuk dalamnya. Jangan tradisikan ini. Puasa setengah hari. Tidak ada namanya puasa setengah hari. Cari buku fikih manapun tidak ada. Kenapa kita tradisikan ini, biasakan. Tidak apa-apa nak, kamu kan belum kuat puasa setengah hari saja. Jangan. Suruh dia puasa 1 hari. Suruh dia puasa 1 hari. Kalau dia tidak mampu, ibu, ayah, saya tidak mampu. Apa kata para sahabat dan sahabiat Nabi? Kami mengajarkan anak-anak kami puasa Ramadan dari mereka masih kecil. Dan kalau mereka mengeluh kelaparan atau kehausan, kami sibukkan mereka dengan mainan sampai tiba azan. Tapi kalau tidak mampu juga misalnya, kita khawatir anak kita pingsan atau apa saja. Baik, biarkan mereka buka puasa. Tapi jelaskan, nak,
puasamu batal ya. Jelaskan hukum syar'inya, puasa setengah hari itu batal. Jangan dia tangkap sampai dia dewasa, itu boleh. Sehingga sudah dewasa dia berumah tangga, dia bilang juga sama anaknya lagi, puasa setengah hari saja, turun-temurun itu terus dibawa turun. Bukan begitu pendidikannya. Didikan anak-anak yang benar, biasakan mereka puasa, biasakan mereka sedekah, biasakan mereka sholat tarawih, selalu motivasi. Dan boleh kita berikan hadiah kepada mereka kalau mereka berhasil, itu bagus. Nanti boleh pilih makanan yang mereka mau, misalnya kita berikan hadiah tas, buku, apalah kira-kira untuk motivasi mereka. Itu bagus gitu kan. Anak-anak pada orang tuanya juga begitu sama. Kalau orang tua belum rajin ibadah, dia contohkan di depan orang tuanya kalau dia ibadah. Dia contohkan dengan dia makin dekat dengan agama, dia makin bakti sama orang tuanya. Dia nasihati dengan cara-cara yang santun. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Isra, "Wa qul lahuma qawlan karima." Dan ucapkan kata-kata yang sangat baik dan santun kepada kedua orang tua. Gak boleh menghardiknya. Begitu juga dengan kerabat, tetangga dengan tetangga. Bisa kita jadikan ini sebagai ajang yang baik untuk yang membangun keharmonisan rumah tangga. Berbuka puasa bersama, sholat bersama. Ini bagus sekali ya. Dan kalau sudah berhasil di Ramadan, ingat ini masa pelatihan. Praktekkan setelah Ramadan. Suasana buka puasa dengan keluarga itu bisa kita dapatkan juga pada saat di luar Ramadan. Di Senin Kamis, di Ayyamul Bid. Ya, itu bisa kita dapatkan. Allahu a'lam.